Bujur Jojo Bahasa Krina, aku sempurna barus, kuta asal barus Jahenari, tadingka IP Berdahe. Selamat datang. Saya mau cerita sedikit tentang sanggar yang kita kelola di Barusjahe, yaitu Sanggar Seni Perlanjasira yang telah berdiri kira-kira 16 tahun lalu. Sanggar ini mengadopsi apa yang dibuat oleh para pelaku seni yang ada di Yogyakarta, di mana pada saat itu kebetulan kita melihat pertunjukan mereka di Ramayana. Mereka mengadopsi muatan lokal dan dipadukan dengan sedikit modern, dan kita sedikit terpacu. Kenapa di Karo tidak bisa dibuat seperti itu? Maka timbullah niat untuk membuat sanggar di tanah Karo. Dan pada saat itu kita juga telah menjumpai beberapa seniman dan juga pelaku pada seni di Karo. Pada umumnya mereka memang antusias sekali untuk menjelaskan. Namun karena persoalan satu sama lainnya, ternyata seni tidak seindah yang dibayangkan untuk melaksanakannya. Tapi dengan segala tekad dan dengan keinginan yang besar, apa yang kita lihat di waktu di Jogja, makanya kita simpulkan buat saja sistem semacam apa yang mereka pernah pertunjukkan. Jadi di Karo juga ada namanya sanggar yang kami buat di Desa Barusjahe, yaitu Sanggar Seni Perlanjasira. Ini kami adopsi namanya dari zaman dulu. Memang Perlanjasira terkenal di Kabupaten Karo, karena pada zaman dulu orang Karo pergi ke Medan atau ke pantai memang menggunakan jasa-jasa dari para Perlanjasira. Maka nama itulah yang kita buat agar kiranya sanggar ini bisa eksis sejak diberdirikan dan sampai si pendirinya menutup mata, kira-kira begitu. Inilah kira-kira kenapa sanggar ini dibuat namanya Perlanjasira. Dan sanggar ini juga masih eksis sampai saat ini. Dan di situ kita memang melatih, ataupun karena kita cuma pemerhati, jadi pelatihnya pun tidak bisa kita sewa ataupun kita panggil terus-menerus. Jadi selama ini kita berdayakan apa yang kita punya. Jadi musik-musik tradisi pun yang kita kelola masih amatiran, karena memang tidak memungkinkan jasa-jasa profesional yang kita sewa, karena kebetulan kita pendiri ini ya agak sedikit orang susah, hanya karena prihatin saja, kira-kira begitu. Dan setelah sanggar ini berdiri sekitar 16 tahun lalu, kami kan kesulitan juga ini untuk promosi, karena selama ini marketnya tidak jelas. Artinya apapun yang kita buat nggak akan tertarik bagi orang lain, karena memang visi kita pun awalnya hanya mau mempertunjukkan ataupun mengelola seni budaya yang ada di Karo, tapi tanpa memikirkan siapa yang penontonnya, siapa marketnya, kira-kira begitu. Mumpung ini ada nanti kerjasama dengan dunia lain, dunia yang bisa untuk mempromosikan ataupun bisa memfasilitasi seni pertunjukan ini, alangkah indahnya. Kami juga dari pihak Sanggar Seni Perlanjasira mengucapkan terima kasih, semoga ini bisa kerjasama dengan berkelanjutan. Dan saat ini saya pribadi juga tertarik karena ada satu lembaga yang mengusulkan untuk sanggar ini supaya tidak vakum, dibuatlah semacam inovasi. Jadi inovasi ini semacam, kalau selama ini kita pertunjukan semacam hanya musik dan tari atau juga menyanyi, rasanya dunia entertain sedikit ada perubahan-perubahan, maka diajak juga kita mengadopsi sistem yang berlaku di dunia entertain pada umumnya, yaitu mungkin saja ini dunia teater agak kurang di Karo, makanya kita coba dunia teater. Kira-kira apa topik yang mau kita bahas? Nah, ini permasalahannya. Berhubung karena si pemilik sanggar atau si pendiri sanggar juga terlalu kurang wawasan masalah topik apa yang mau dibahas. Kebetulan saya Marga Barus dan sedikit tahu juga tentang cerita Marga Barus. Jadi saya coba saja dulu dari topik yang saya kuasai ataupun saya yang mengetahui sedikitnya, inilah mau dikembangkan dan dikerjasamakan dengan pihak lembaga lain yang mau kerjasama untuk mengangkat cerita daripada seni teater atau pertunjukan ini. Ya, jadi kami mau membahas sedikit tentang Barus, kira-kira begitu. Asal-usul Marga Barus tentu sepengetahuan kami, dan pernah kami baca beberapa buku, baik yang karangan Neumann maupun juga karangan
si Barus itu sendiri, si pendahulu, bahwasanya nenek moyang kami marga Barus ini memang berasal atau bermula dari kota Barus di Tapanuli Tengah. Jadi beliau ini atau opung kami ini karena sesuatu hal ataupun perdagangan di kota Barus pada saat itu agak krusial, maka semua orang diungsikan, gitu yang kami tahu. Dan termasuk opung kami ini harus mengungsi, kira-kira begitu. Dia berjalan tanpa arah, kira-kira dia menjalani saja kemana tanpa tujuan, sampailah dia beberapa daerah seperti yang kami ketahui di dalam buku maupun ada yang di cerita rakyat, sampai di Kuta Usang. Kuta Usang itu berada di seputaran Sidikalang atau Kabupaten Dairi. Dari situ beberapa saat dia di sana, namanya zaman dahulu setiap suku ataupun marga ada kelebihan dan keuletan hidupnya. Dan kebetulan Opung Barus ini juga menurut cerita yang kami dapat, dia juga punya kelebihan sama dengan suku-suku lain atau marga lain. Bulang ini atau opung ini bisa juga mengobati orang, atau juga bisa semacam dia punya kekuatan supranatural yang dapat melihat ataupun membayangkan bagaimana ke depannya dan jalan mana yang dia akan mau dilalui, kira-kira begitu. Dan singkat cerita, Barus ini sampai di Kuta Usang di Sidikalang, kira-kira dia sekitar 6 bulan di sana mengembara. Karena kelebihannya, maka dia gampang juga bergaul sama orang-orang setempat. Karena bulang ini punya kelebihan, jadi namanya juga punya kelebihan. Pasti orang setempat juga ingin menguji kelebihannya. Sama dengan suku-suku lain pada zaman dahulu, suka sekali memang saling menguji keilmuan. Bulang Barus ini pun dulu sempat juga diuji di Kota Usang. Dan pada saat itu, ya singkat cerita, bukan menguji atau mengaktualisasikan kehebatannya, dia masih hidup sampai saat itu. Artinya selama 6 bulan pertarungannya di sana, siapapun lawannya, dia tetap juga masih hidup. Berarti bulang ini memang kesaktiannya nggak bisa dicakapkan saja, memang terbukti. Sampai singkat cerita, bulang ini karena memang di kampung di mana dia berada selalu terjadi bencana, artinya karena memang keunggulannya ataupun kelebihannya itu bisa juga membawa bencana bagi daerah sekitarnya. Makanya dengan berlinang air mata ataupun katakanlah bermohon sekali warga setempat supaya Opung Barus ini minggatlah dari kampung di mana dia berada, karena banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul di daerah itu semenjak Opung Barus berada di tempat itu. Jadi singkat cerita, si Bulang Barus ini atau Opung Barus ini berangkat lagi dari Kuta Usang menuju daerah yang tidak diketahui. Namun singkat cerita, sampailah dia mengitari Deleng Sibuaten. Jadi sampailah mengitari Gunung Sibuaten yang kita tahu tingginya 2.400 meter dari permukaan laut. Di seberanginya lah itu kawasan yang memang sangat ekstrim pada saat itu dan segala kekuatannya. Sampailah dia di kampung Aji Nembah. Aji Nembah ini konon ceritanya dulu di Panseki ataupun didirikan oleh marga Ginting yang dulu penghulunya juga terkenal dengan ya kelebihannya, karena penghulunya ini menurut cerita rakyat juga Raja Umang. Umang itu artinya orang bunian. Jadi ya singkat cerita, Opung Barus ini tidak datang ke rumah, dia hanya di tempat pondok-pondok di ladang. Karena dia tahu, karena dia orang asing, dia tidak bisa berinteraksi sama orang setempat. Namun entah kenapa sesuatu masalah ada di kampung Aji Nembah itu yang didirikan oleh si penghulu Aji Nembah, ada pesta. Pesta itu kebetulan diadakan 2 hari 2 malam, mungkin hari kebesaran di kampung itu. Namun entah kenapa pada saat itu di desa Aji Nembah nggak bisa juga tamu-tamu ini pulang ke rumahnya masing-masing. Dan menurut ceritanya Opung Barus ini dipanggillah ke tempatnya, siapa tahu bisa kira-kira membuat orang ini bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan betul pada saat itu dipanggillah Bulang ini ke rumah, dan dengan segala kelebihan dan kekuatannya, Bulang ini menurut cerita yang kita tahu dari buku dan dari sumber yang layak dipercaya, betul memang pada saat itu dia langsung bisa membuat semacam doa pemberkatan, semacam minta doa sama Tuhan dan sama kira-kira sama Tuhannya. Begitulah pada zaman itu
Dan betul hari itu juga pulang semua tamu-tamu penghulu Aji Rembah ke rumah masing-masing. Baru sadarlah mereka ternyata Opung Barus ini memang ada kelebihannya. Dan setelah itu Opung Barus diangkatlah jadi Kalimbubu atau katakanlah orang yang paling dihormati di kampung Aji Nembah. Makanya di rumah Aji Nembah di Palas Pituruang dijadikanlah dia jadi Kalimbubu Bena. Kira-kira begitulah dibuat di desa Aji Nembah pada saat itu. Singkat cerita, kembali sama dengan persoalan lama di Kota Usang, di mana setelah Bulang Barus beberapa lama di tempat Aji Nembah juga terjadi malapetaka, banyak penyakit, ada juga memang pokoknya banyak sekali kendala-kendala lapangan yang ditemukan. Makanya dicarilah alasan kenapa seperti ini di kampung mereka, kenapa bisa kemarau, kenapa bisa ada penyakit-penyakit yang muncul. Dan pada saat itu kebetulan ada guru 7 sendalanan lewat dari Aji Nembah dan dipanggil oleh orang petua-petua yang ada di Aji Nembah itu. Dan pada saat itu juga mereka ditanya, ada apa di kampung kami, kenapa seperti ini? Namanya mereka paranormal, 7 sendalanan, artinya 7 kekuatan dukun sakti, kira-kira begitu pada saat itu. Dan menurut pengamatan mereka, makanya di kampung itu ada seseorang, sosok yang tidak dikenal di kampung itu yang memang nggak cocok tinggal di situ. Karena dialah membawa bencana atau malapetaka di daerah itu. Kira-kira begitulah penjelasan daripada guru suhu si Pitu 7 Dalan. Makanya ya saat itu juga rembuklah si penghulu Aji Nembah sama anak beru sama semua perangkat-perangkat desa pada saat itu dicarilah solusi agar si Opung Barus mau juga meninggalkan kampung halaman itu karena berat sekali, karena jumlah orang yang meninggal dan berbagai bencana dan juga penyakit dan kecelakaan-kecelakaan yang berkelanjutan di sana terus-terusan. Makanya dari situ diminta lagi lah kepada si Opung Barus ini mohon saran supaya mau dan bersedia meninggalkan desa Aji Nembah supaya damai kampung itu. Namanya orang asing dan memang tidak ada saudara. Si Opung Barus tentu saja mengiyakan dengan cepat dan dalam hatinya juga memang sangat kurang setuju awalnya bertempat tinggal di situ karena dia orang memang pengembara, tidak mau berjumpa dengan orang ramai. Maka saat itu juga lah Opung Barus ini berangkat menuju Belantara dan dia berjalan ke sana kemari tidak tahu kemana arah. Namun matanya selalu menengok ke atas, artinya mana bukit yang paling tinggi, dari situlah aku bisa melihat jalan yang terbaik. Kira-kira begitulah dalam pandangan si Opung Barus. Makanya tanpa terasa perjalanan mengitari berbagai ladang, hutan atau apa saja yang dilaluinya, sampailah dia di suatu bukit yang pada saat itu belum punya nama. Namun bukit itu rupanya sampai saat ini sudah diketahui namanya Deleng Barus atau Gunung Barus. Di bukit ini, beliau ini si Opung Barus ada juga beberapa lama di sini. Mungkin lebih dari 1 minggu dia bermimpi atau beratraksi dengan alam di sana. Cocok enggak di bukit yang tinggi ini aku berkembang biak, kira-kira begitulah mungkin di dalam benak si Opung Barus ini pada saat itu. Namun sesuai dengan perjalanannya di Deleng Barus ini juga kurang nyaman si Opung Barus ini karena dia merasa diawasi ataupun memang pada saat itu keramatnya Deleng Barus tidak menginginkan Opung Barus ini lama-lama tinggal di situ. Maka entah benar entah tidak dalam bisikan gaibnya si roh Deleng Barus ini membisikkan kepada si Opung Barus supaya Opung ini berjalan ke arah Jahen dari Deleng Barus itu sendiri, karena ini tempat bukan layak untuk seorang Opung Barus. Jadi Opung Barus dengan keahliannya juga mengitari dari Deleng Barus sampai ke arah Jahen atau arah utaranya Gunung Barus itu. Dia tinggalkan istrinya, dia berjalan sampai ke satu daerah yang dia sendiri tidak tahu, tapi dia ada dalam benaknya kok seperti ini di dalam mimpiku, kira-kira begitu. Sampai beberapa kali dia mengitari lokasi itu, ada sungainya, ada pancurnya,
ada persis seperti dalam mimpinya. Makanya pada saat itu Apung Barus ini berkesimpulan, inilah tanah yang dijanjikan di dalam mimpiku, kira-kira begitu dia. Makanya Apung Barus berangkat kembali menjumpai istrinya di lereng Gunung Barus. Namun dia sangat terkejut pada saat itu, karena sewaktu sampai di lereng Gunung Barus sudah ramai orang dan anjing pun menggonggong. Dia takutnya bukan main, jangan-jangan istriku udah meninggal, kenapa banyak orang, kenapa banyak anjing, kira-kira begitu. Baru Apung Barus ini tergesa-gesa mendatangi gubuk yang ditinggalkannya di lereng Gunung Barus itu. Dan sesampainya di sana, orang-orang itu tunduk semua pada dia, mengatakan, "Oh, sudah datang kam Apung Barus, mujua-jua." Nah, seperti dia mau memeluk atau menangis dan apa, karena saking rindunya. Rupanya semua orang-orang yang datang ke lereng Gunung Barus mencari-cari si Apung Barus ini juga, karena sepeninggal dia desa Hulu Aji Nembah, rupanya sakit juga si penghulu Aji Nembah ini. Makanya diutuslah orang-orang kampung dan adik si Raja Hulu Aji Nembah untuk mencari-cari si Bulang Barus di mana dia berada, biar bisa dikembalikan atau paling tidak bisa mengobati raja yang mereka punya di desa Aji Nembah. Kira-kira begitu masalahnya pada saat itu. Singkat cerita, karena si Apung Barus melalui diskusinya sama orang-orang yang datang menjumpai dia di lereng Gunung Barus, ya tentu saja dia masih teringat dengan sumpah yang diucapkannya di Aji Nembah. Sekali tanah ditinggalkan tidak akan mungkin dia kembali lagi. Artinya dia seorang pengembara. Dia tidak mau kembali ke daerah yang bukan untuknya, kira-kira begitu. Makanya biarpun berlinang air mata darah pun keluar dari orang-orang yang datang menjemputnya, dia tetap juga bersikukuh tidak mau kembali ke Aji Nembah. Namun karena dia memang berjiwa sosial, dia juga ingat bahwa dia memang titipan untuk bersosial ria, maka dengan sendirinya, dengan spontannya, dia ambil obat-obatan dari daun-daunan dan sedikit didoakannya untuk raja yang sakit, yaitu Raja Hulu Aji Nembah. Maka hanya obat itulah yang dikasihnya sama orang-orang yang menjemputnya. Jadi inilah yang dibawanya ke Aji Nembah dan Bulang Barus supaya tidak diketahui lagi jejaknya. Dia bersamaan pergi juga dari lereng Gunung Barus ke arah jahennya Gunung Barus itu, yang sampai saat ini sudah diketahui namanya Desa Barus Jahe. Begitulah kira-kira sejarah singkatnya dulu. Sampai di Barus Jahe, Bulang Barus ini anaknya seperti yang kita ketahui dari cerita rakyat dan juga dari tulisan-tulisan dari berbagai sumber, ada dua anaknya awalnya yang laki-laki. Pertama anaknya Sintua dan yang kedua anaknya si Blampinggel. Jadi untuk menceritakannya juga sedikit agak rumit di kalangan kami Barus, karena masing-masing punya doktrin, masing-masing punya fakta. Namun kalau kita cross check agak sedikit susah, tapi bolehlah ini dijelaskan sebagai referensi saja. Barus yang pertama yang kami ketahui adalah karena dia memang sampai di Barus Jahe, itu anaknya juga ada 5. Jadi si 5 ini laki-laki. Mungkin awalnya seperti yang sumber lain juga mengatakan anaknya 7, 5 laki-laki, 2 perempuan, seperti itu. Dan siapa saja kira-kira 5 anak yang Sintua atau anak yang paling tua? 1 Barus Lige, 2 Barus Sigedang, 3 Barus Siberas, 4 Barus Pinto, 5 Barus Sinering, atau mungkin ini Barus Kesain Barus, kira-kira gitulah dibuat seperti peta lokasi di desa Barus Jahe. Memang Barus yang 5 ini begitulah adanya, dan inilah yang si Mantep Kuta atau menemukan ataupun mendirikan desa Barus Jahe beriringan dengan anak Beru, yaitu Beru Ginting yang datang dari Aji Nembah, yang diutus oleh penghulu Aji Nembah. Karena dia sudah tahu Apung Barus ini berada di Barus Jahe, maka dia datang untuk membangun desa Barus Jahe itu bersama-sama. Jadi di Barus Jahe sesuai dengan fakta lapangan memang terdiri dari 6 kesain, seperti sebutan-sebutan yang di atas tadi.
ada kesain jamur lige, ada kesain si gedang, ada kesain si beras, ada kesain beras pinto, ada kesain sinereng. Walaupun kesain sinereng entah kenapa sesuatu hal namanya berubah lagi jadi kesain barus. Karena di dalam kesain sinereng ada 4 ini sub marga barus. 1 Tanjung Muda, 2 Barus Rumah Galuh, 3 Barus Mecu, 4 Barus Rumah Baru. Kira-kira inilah anak yang paling tua yang sampai saat ini berkembang biak di desa Barus Jahe. Nah, cerita Barus Siblang Pinggel, inilah yang anak yang kedua. Anak ini jiwanya jauh lebih pengembara lagi dari bapaknya. Karena dia punya kesaktian seperti yang kita ketahui ataupun mungkin bisa dibaca dalam buku. Ini karena kupingnya lebar bisa menutupi badannya. Artinya ini seperti zaman legenda juga. Ya, dia pasti punya kelebihan dan punya kesaktian. Karena untuk menyembunyikan dirinya pun bisa juga dari kupingnya saja. Dan pergerakan daripada si Belang Pinggel yang kita ketahui, karena di Tanah Karo memang tidak ada jejak yang kami tahu bahwa si Belang Pinggel itu berkembang biak. Namun menurut sumber yang ada di daerah Karo Jahe atau mulai dari daerah Penen sampai ke Dili Tua sampai 3 Johar ataupun Jong Nempah atau semua desa-desa yang ada di kawasan Deli Serdang yang di bagian timurnya Gunung Barus itu memang banyakan dia dari keturunan si Belang Pinggel katanya. Tapi kan ini sumbernya agak sulit sekali kami menjelaskannya karena ini bagian rumit di kami Barus. Namun yang untuk 5 bisa kami jelaskan tadi udah jelas sekali, memang Barus 5 tambah anak baru jadi 6 kesain. Jadi Barus inilah yang kami anggap resmi dijadikan jadi marga Karo-Karo. Jadi berafiliasinya Barus ke marga Karo-Karo ya dari Barus Jahe. Jadi Barus Siblang Pinggel inilah yang agak rumit kami menjelaskan karena keturunan Barus Siblang Pinggel yang katanya ada keturunan rajanya mulai di daerah Jumnembah seputaran Tadukan Raga itu kan menurut versinya mereka, sementara jejak tidak ditemukan di daerah Hulu atau di daerah Karo, cuman ada makamnya di desa Jumnembah, kira-kira begitu kalau masalah Barus Siblang Pinggel. Dan sedikit agak rumit juga Barus Siblang Pinggel menurut informasi sejarah yang kami baca dan juga menurut petua adat Barus, beliau ini dulu memang juga sakti. Ketika dia tahu ada sayembara di pesisir, bahwa ada sebuah kerajaan di daerah pesisir juga di daerah Serge, pada saat itu banyak juga masalah, banyak sekali prajuritnya terbunuh oleh harimau putih, juga karena banyak kali masyarakatnya diterkam oleh mungkin harimau itu pun harimau sakti. Jadi raja ini punya inisiatif untuk membuat sebuah sayembara. Bagi barang siapa yang bisa mengalahkan harimau putih akan kuberikan putriku untuk jadi istrinya. Kira-kira begitulah sayembara pada saat itu. Si Belang Pinggel karena memang dia jiwanya pengembara, mau menaklukkan segala binatang buas, dia tanpa hadiah pun memang mau-mau saja, namanya dia jiwa petarung juga. Maka pada saat itu ya dengan susah payah dia temukanlah lokasi sayembara itu. Sampailah dia di daerah pesisir, diikutinya juga itu sayembara. Dan singkat cerita, dan menurut memang kerajaan di pesisir juga si Belang Pinggel lah si pemenang untuk menaklukkan si harimau putih. Dan pada saat itu ya sesuai dengan janji raja pada si pemenang sayembara, maka diserahkanlah si putri untuk si pemenang. Nah, si Belang Pinggel tahu dia bahwa dia bukan orang biasa, dia tidak manusia biasa dan tidak akan mungkin kawin sama yang namanya manusia. Namun si putri pada saat itu yang kita tahu dari sumber, dia memang sudah menangis dan sudah pasrah sekali karena dia pun sudah ketakutan bersuamikan separuh manusia. Karena baru si Belang Pinggel yang kami tahu ini anak yang paling muda ini ya. Jadi si Belang Pinggel ini sadar dengan dirinya karena kelebihannya itu nggak mungkin kawin sama manusia. Dia mengasih tahu sama si putri yang mau dipinang itu, jangan kamu takut karena aku pun sadar nggak mungkin kamu kukawini. Jadi berlinanglah air mata si putri. Kenapa, ada apa kira-kira gerangan, jangan-jangan dia membunuhku, kira-kira seperti itu.
Dan dibisikkannya lah pada saat itu, jangan bilang siapa-siapa, nanti kucarilah suamimu yang paling ganteng seperti yang kau inginkan. Kira-kira seperti itu yang dia jelaskan kepada si putri. Maka pergilah si Blang Pinggel ini ke kampung daerah Barus Jahe, itu namanya Peken Tebu. Jadi Peken Tebu ini rupanya keturunan si Beras. Jadi singkat ceritanya, raja yang mau dijadikan raja, yang meminang anak raja di pesisir itu adalah keturunan si Beras. Jadi begitulah, karena memang sumbernya seperti kita bilang tadi, karena pada zaman itu yang si penulis juga susah menjelaskan, artinya kalau zaman sekarang DNA-nya itu DNA si Beras, kerajaan si Blang Pinggel. Jadi kalau misalnya daerah pesisir, kamu anak siapa? Tentu dibilangnya saya keturunan si Blang Pinggel, karena begitulah bahasa di kawasan istana pada saat itu. Dan itu lumrah dan memang itu nyata. Dan tidak bisa dipungkiri, semua orang-orang yang keturunan si Beras yang daerah si pesisir menganggap dirinya keturunan si Blang Pinggel. Padahal dia sebenarnya DNA-nya DNA si Beras. Kira-kira begitu. Jadi anak nomor 3 dari anak yang tua tadi. Jadi bahasa karonya anak seninannya. Kira-kira itulah yang jadi raja di pesisir. Begitulah yang kami tahu, Barus di daerah pesisir dan Barus yang di daerah gunung. Di daerah gunung tadi setelah kita jelaskan ada 5. Jadi kalau kenapa anak ini 5 ini namanya dibuat seperti ini, menurut versi Karo yang kami baca, karena dulu ada semacam urun-urun atau nama-nama julukan. Dulu dibuat namanya Sintua itu Silige supaya tempatnya, karena lige ini dalam bahasa Karo yang kita ketahui adalah tempat itu semacam aula, tempat kumpul-kumpul. Jadi anak yang paling tua inilah tempat berlindung untuk bercerita-cerita sesama adiknya. Makanya dibuatlah Sintua ini namanya si lige. Jadi yang kedua julukannya si Gedang, karena ini orangnya agak ganjil. Dia paling tinggi di antara anak yang kelima ini semua. Karena makanya dibuatlah namanya si Gedang. Terus nama Barus lagi, satu lagi kenapa dibuat Barus si Beras, karena anak ini dari kecil juga dulu konon ceritanya suka kali memakan beras di ladang. Setiap ada padi yang dia kopek-kopek untuk dijadikan beras, seperti burung atau ayam aja kerjanya, makanya dibuat jadi Barus si Beras. Terus lagi ada Barus Pinto. Barus Pinto itu yang anak keempat ini suka sekali jalan-jalan ke bukit-bukit. Kalau di bahasa Karo, bukit-bukit kecil itu dikatakan pinto. Dan sampai saat ini, pinto ini memang kesannya sepertinya dia suka sekali menyendiri. Dan sampai saat ini DNA-nya Barus Pinto ini, orangnya memang agak tertutup. Kurang mau berinteraksi sama Barus-Barus yang lain. Dan Barus Sinering, inilah yang anak yang paling muda, manja. Dan yang anak paling muda ini pula yang paling pintar cari duit, kira-kira begitulah pada masa itu. Jadi saking pintarnya Selut, dia menganggap abang-abangnya semua ya semacam di bawah kendalinya. Jadi makanya anak yang paling muda ini ditinggalkan oleh abang-abangnya yang berempat. Jadi abangnya yang berempat ini banyak bermigrasi ke daerah-daerah lain, seperti Barus Lige ini banyak ke daerah Jahe juga banyak daerah ke arah Pancur Batu atau ke sebagian Kelangkat, dan juga Barus si Beras banyak juga ke arah Ketalun Kenas atau ke Tadukan Raga. Bahkan kita tahu dia jadi raja di Tadukan Raga, dan di situ juga dia jadi Sibaya. Dan Barus Pinto sampai saat ini kami tahu cuman beberapa daerah yang bisa ditemukannya. Di sini di Kecamatan Barus Jahe ada Talimbaru dan daerah-daerah yang lain juga, karena mereka ini sepertinya kurang banyak berkembang biak karena dengan segala keterbatasannya. Begitulah kira-kira, karena dia sendiri yang menjelaskan karena keterbatasannya dan dia pun kurang enak berinteraksi sama yang lain, akhirnya dia hampir tidak nampak. Dan cerita tentang Barus Sinering, Barus inilah yang paling memang glamor orangnya dan suka bercanda, dan karena saking manjanya dia juga mudah sekali bergaul kemana-mana. Dan Barus Sinering ini yang kami ketahui memang sampai saat ini mereka berkembang biak di daerah Kecamatan Sibiru-Biru sama Tanjung Muda. Bahkan di Tanjung Muda mereka juga sempat jadi raja karena beberapa desa. Dari 32 desa yang
Pantekinya semua memang bermarga Barus, yang kecamatan Biru-Biru sama Tiga Juhal. Ini yang kami dapat informasi. Bahkan sampai saat ini Barus Sinering ini sudah mendirikan Tugu Barus. Artinya mereka ini bahasa karonya jegir, ingin menunjukkan bahwa itu manja, bahwa dia ingin diperhatikan, kira-kira seperti itu. Makanya dengan segala kelebihan dan segala kekuatannya, di samping mereka raja dulu di Tanjung Muda, walaupun mereka kekuasaannya tidak tahu kita seperti apa, berbeda dengan raja yang ada di Barus Jahe, yang mana di dalam sejarah memang Raja Dato' Sibayak di Barus Jahe itu adalah raja dari Jamur Lige. Karena raja yang di Jamur Lige ini seperti yang kita ketahui, ini kan sama dengan Sibayak-Sibayak lain di Tanah Karo. Ini kan bentukan Belanda, bukan karena kekuatannya ataupun karena kewibawaannya, namun karena ini tunjukan Belanda, kira-kira begitu dia. Makanya perbedaan Sibayak Barus Jahe dengan Sibayak yang ada di Talun Kenas ataupun yang ada di Tanjung Muda itu agak berbeda. Kalau di Talun Kenas sama Tanjung Muda memang dia punya kekuatan, punya massa, dan masyarakat pun senang sama dia. Kira-kira begitu yang kita tahu di antara 3 Barus yang menduduki raja, yang satu di Karo dan 2 di Deli Serdang. Ini adalah yang bisa kami jelaskan. Dan berpencarnya Barus ini sudah beberapa desa. Kalau di kecamatan Barus Jahe kami tahu ini ada 23 desa yang ditemukannya, yang dia sendiri yang mendirikan. Sementara di daerah Deli Serdang, menurut informasi yang kami peroleh, ada sekitar 40-an yang didirikan oleh marga Barus. Dan yang diantara Barus-Barus yang berafiliasi ke Barus yang Sintua tadi, termasuk Barus yang menganggap dirinya Barus si Belang Pinggel tadi. Jadi begitulah kira-kira menurut sejarah dan informasi dari masyarakat yang kami tahu tentang marga Barus. Hanya kapan itu marga Barus dimasukkan jadi marga Karo-Karo, bukan hanya Barus saja, marga Karo-Karo lain pun mungkin tidak tahu sejak kapan memang itu disosialisasikan jadi marga Karo-Karo. Inilah yang bisa kami jelaskan masalah asal-usul marga Barus. Ya, besar harapan kami, saya pribadi selaku pendiri Sanggar Seni Perlanja Sira, agar lembaga lain atau lembaga pemerhati seni budaya yang bermuatan lokal mau membantu untuk membuat semacam film dokumenter atau film pendek ataupun film berupa YouTube ataupun nanti bisa berfilm layar lebar, agar ini bisa dikenal dan bisa berhasil, bermakna, berguna bagi Barus dan bagi Karo ataupun bagi referensi daerah-daerah lain yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih.